dia adalah seseorang yang menyerupai laki-laki, tetapi jiwanya ya seperti wanita. Tetapi bisu ini dia tidak seperti waria atau bencong, enggak. Beda Ki. Dia memang apalagi namanya dituntun oleh kekuatan ruh, ya. Saya mengatakan dituntun oleh kekuatan ruh atau jiwanya ini untuk mensucikan. Dia suci. Maksudnya suci bukan manusianya yang suci, ya. Ya, bukan manusianya yang suci, tetapi jiwanya dia ingin penjagaan dalam adat-adat leluhur. Jadi memang dia seorang manusia yang dituntun oleh kekuatan ruh untuk menjaga adat ini. Nah, kalau benco ya tentu kan atau waria teman-teman sudah tahu. Tetapi antara bisu ini dengan komponen kelompok bencong ini kadang menyatu menjadi, taruhlah saya mengatakan anggotanya dari bisu ini dipakailah tenaganya untuk melakukan ritual-ritual. Tapi bencong atau wanita waria ini bukan bisu. Bukan bisu. Bisu itu khusus tertentu itu bisu itu. Saya ingat bisu itu ada keluarga di Tacipi. Nah, kemudian setelah beliau nenek itu kemudian baru kalau tidak salah pernah ada sedikit cerita siapa lagi namanya nih? Andi Mun siapa? Oh, Fitri. Oh ya, mami. Nah, terus pernah dia mengatakan bahwa pernah itu di YouTube mengatakan bahwa bisu ini adalah seorang wali atau manusia suci. Enggak seperti itu, perlu diluruskan sucinya yang bagaimana. Ya, jangan sampai kita berpikiran yang lain-lain sehingga kita menyalahi daripada agama, pengetahuan agama kita. Gini, saya pernah luruskan. Kenapa bisu ini atau seorang laki-laki yang tidak menyukai wanita, ya, karena dia kan berjiwa perempuan, ya, kewanitaan. Itu ditugaskan oleh raja menjaga benda-benda pusaka. Harus dipahami benda pusaka itu tempatnya di dalam kamar raja atau di dalam di dalam rumah istana ya. Nah, sementara anak istri raja juga di situ. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, makanya diberikanlah tugas bisu ini untuk merawat benda-benda pusaka ini. Itu sebenarnya. Jadi untuk merawat benda-benda pusaka ini dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, makanya bisu dipakai. Ya kan, kalau laki-laki dengan anak bisa saja kan gimana. Ini pernah saya luruskan itu, mereka tolong dulu, jangan, harus dijelaskan tentang bagaimana dia sebagai manusia suci, ya kan? Nah, seperti itu yang pernah saya luruskan. Jadi dan mengenai ini serebisu ini, saya ingat saya pernah mendengar, ya, tapi referensinya saya tidak punya data, cuma mendengar dari cerita bahwa pada saat menurunnya turun di Matajang, di sini dilakukanlah suatu gerakan-gerakan daripada serebisu itu untuk menjemput ini, melakukan komunikasi. Jadi sempat ada bertanya teman-teman kemarin, waktunya turun menurungi ini dia pakai bahasa apa? Nah, karena kan bukan orang Bugis, itu sempat dipertanyakan. Jadi saya sempat mengatakan bahwa dia adalah, kalau menurut saya, pandangan saya bahwa dia memakai bahasa langit. Biasa kan kalau bis itu membaca itu bukunya itu bahasa langit itu loh. Bukan, tidak seperti bahasa Bugis pada umumnya. Nah, terus selanjutnya ada satu itu pasukan Pak Barani, ya. Pak Barani saya tidak terlalu mendalami, tapi biasa dengar cerita di rumah dulu. Pasukan Pak Barani itu adalah pasukan wanita Serikandi yang dibentuk oleh raja. Yang inilah menjadi pasukan terakhir daripada Raja Sunda dan untuk permaisur, ya, untuk mengawal permaisur. Biasanya tapi saya tidak tahu apakah di zamannya Batari Toja atau siapa.
dibentuk pasukan Pak Barani ini dari wanita. Nah, itu ada lahir tarian apa namanya nih? Bukan, ada tarian Pak Barani, wanita yang- Pak Barani Makunrai. itu. Nah, itu lahirnya di situ. Sempat tadi dibahas. Oke, itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Saya mendengar dulu waktunya Bapak. Kebetulan Bapak saya pernah menjabat kepala kebudayaan di Kabupaten Bone di Pulau Soba ya, berkantor pada waktu itu. Jadi saya masih SD, SMP, SMA, kuliah sampai selesai kuliah masih beliau di sana. Kita mendengar biasa cerita-cerita, tapi namanya kita tidak fokus di situ kan. Oke, itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Oke.